Ketika mengajukan kredit untuk membeli kendaraan bermotor atau sebuah rumah, kamu harus melalui proses BI checking terlebih dahulu. Lantas apa sih sebenarnya BI checking itu? Pastikan Anda menyimaknya sampai selesai agar infonya lengkap. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Cara terbaru, cek BI checking online dengan mudah dan pastinya cepat. Dilansir dari situs OJK, BI checking yang kini berganti nama menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) merupakan layanan informasi yang berisi tentang catatan riwayat debitur sebelum mengajukan pinjaman. SLIK merupakan sistem informasi yang dikelola langsung oleh OJK, guys. Dan guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan serta layanan informasi di bidang keuangan, SLIK dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam hal, seperti memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan, dan bisa juga penilaian kualitas debitur. Selain itu, SLIK berguna untuk mengelola sumber daya manusia pada pelapor SLIK, verifikasi untuk kerjasama pelapor SLIK dengan pihak ketiga, serta meningkatkan disiplin industri keuangan. Ada sejumlah syarat yang Anda harus siapkan saat akan mengecek SLIK di OJK. Melampirkan fotokopi KTP untuk warga negara Indonesia dan paspor bagi warga negara asing. Apabila dikuasakan, maka Anda harus melampirkan surat kuasa asli tanda tangan. Selain itu, menyiapkan KTP penerima kuasa. Apabila debitur telah meninggal dunia, wajib melampirkan identitas diri ahli waris selaku pemohon. Selain itu, sertakan juga dokumen yang menerangkan kematian debitur dari pihak yang berwenang. Debitur dapat meminta informasi debitur atas nama debitur yang bersangkutan kepada OJK atau pelapor SLIK yang memberikan fasilitas penyediaan dana kepada debitur yang bersangkutan. Nah, saat informasi debitur kepada OJK bisa dilakukan dengan cara berikut ini. Bisa luring, guys, atau tatap muka, offline, walk-in. Untuk mengecek permohonan SLIK harus datang ke kantor pusat, kantor regional, atau kantor OJK setempat di kota Anda masing-masing. Ada sejumlah dokumen yang harus dibawa oleh pemohon, berikut rinciannya. Jika Anda perorangan, fotokopi identitas diri KTP sama seperti tadi, KTP dan warga asing itu pasportnya disertai tanda tangan asli jika dikuasakan, dokumen identitas penerima kuasa yakni KTP untuk menerima kuasa WNI dan paspor untuk penerima kuasa warga negara asing. Ini buat debitur nih yang telah meninggal dunia, fotokopi identitas diri dengan menunjukkan identitas diri asli berupa dokumen identitas pihak yang memiliki hubungan keluarga atau ahli waris debitur. KTP untuk keluarga ahli waris WNI dan paspor untuk keluarga atau ahli waris warga negara asing. Berikutnya dokumen yang menerangkan kematian debitur yang dikeluarkan oleh pihak berwenang atau surat keterangan kematian atau akta kematian. Ini untuk debitur ya yang telah meninggal. Dan debitur atau badan usaha, kali ini yang berhubungan dengan badan usaha ya. Fotokopi identitas badan usaha yang telah dilegalisasi dan identitas pengurus dengan menunjukkan identitas diri asli badan usaha berupa KTP untuk direktur WNI dan paspor untuk direktur warga negara asing. Berikut juga lampirkan nomor pokok wajib pajak, NPWP badan usaha, akta pendirian badan usaha, anggaran dasar terakhir badan usaha yang memuat susunan dan kewenangan pengurus. Dalam hal permintaan informasi debitur dikuasakan, dokumen surat kuasa asli disertai tanda tangan basah, dokumen identitas penerima kuasa KTP untuk penerima kuasa warga negara Indonesia dan paspor untuk penerima kuasa warga negara asing. Dan ini jika secara online. Apabila tidak sempat melakukan secara offline, kamu bisa mengajukan permohonan informasi debitur SLIK secara online, guys. Ini yang terbaru ya. Berikut cara-caranya. Anda mengajukan atau pemohon SLIK dapat melakukan permohonan informasi debitur SLIK melalui laman
pendaftaran SLIK online kantor pusat OJK dengan mengunjungi situs konsumen.ojk.go.id. Miniset DPLK untuk registrasi. Jadi nanti tinggal diklik di sana aja ya. Pemohon SLIK juga dapat mengajukan permohonan informasi debitur SLIK melalui laman pendaftaran SLIK online kantor regional atau kantor OJK setempat dengan mengunjungi situs ojk.go.id. Apabila kamu masih bingung cara membaca hasil SLIK OJK yang sudah diterima, simak penjelasan berikut. Rahasia, pastikan data yang disampaikan oleh pelapor benar dan akurat. Dan bagian ini yang itu informasi pencarian, jelaskan kata kunci yang digunakan dalam pencarian. Sebagai contoh, Anda mau mencari atau menggunakan MPWP di kolom pencarian. Data pokok debitur, bagian ini menjelaskan data pokok debitur yang disampaikan oleh kreditur kepada OJK. Jumlah data pokok debitur yang muncul sesuai dengan jumlah kreditur yang memberikan fasilitas. Berikutnya ini pemilik atau pengurus dalam hal debitur merupakan badan usaha. Informasi debitur juga menampilkan data pokok pemilik dan atau pengurus badan usaha tersebut. Ringkasan fasilitas, bagian ini menjelaskan ringkasan fasilitas yang didapatkan oleh debitur dari seluruh kreditur, antara lain jumlah plafon, beki debit kreditur, dan kualitas terburuk yang pernah didapatkan. Dan di kolom agunan, bagian ini menjelaskan rincian agunan yang dijaminkan debitur kepada kreditur dalam rangka pemberian fasilitas penyediaan dana. Dan yang terakhir, penjamin. Pada bagian ini berisi rincian penjamin fasilitas penyediaan data yang diperoleh debitur, tidak termasuk penjamin yang tergolong asuransi jiwa, asuransi kerugian atau sejenisnya. Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 40/POJK.03/2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum, terdapat skor kredit yang dihitung dari skor 1 sampai 5. Fungsinya agar bank bisa mengetahui pengajuan kredit yang dilakukan calon debitur. Apabila skornya tinggi, maka pihak bank akan menolak pengajuan kredit. Berikut skor BI checking dan penjelasannya, yaitu kolektibilitas 1, kredit lancar, menjelaskan bahwa debitur telah membayar cicilan setiap bulan dengan tepat waktu. Kolektibilitas 2, kredit dalam perhatian khusus nih. Ini menunjukkan jika debitur telah menunggak pembayaran pokok dan atau bunga antara 1 sampai 90 hari. Jika kolektibilitas 3, kredit kurang lancar, hal ini terjadi apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga antara 91 sampai dengan 120 hari. Dan jika kolektibilitas 4, kredit diragukan, hal ini terjadi bila debitur menunggak pembayaran pokok dan bunga antara 121 sampai dengan 181 hari. Dan ini yang paling tinggi, kolektibilitas 5, kreditnya macet guys, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga lebih dari 180 hari. Ada sejumlah langkah untuk membersihkan kredit skor jika kamu sudah mulai memasuki kolektibilitas 3 sampai 5. Jadi ini disampaikan bagaimana cara membersihkannya. Cek skor debit Anda. Jika skor BI checking kamu sudah berada di tingkat yang tinggi, segera periksa laporan kredit kamu untuk mengetahui hal tersebut. Sebab hal ini dapat membantu kamu dalam melacak catatan dan aktivitas keuangan. Berikutnya, batalkan penggunaan kartu kredit guys. Apabila kamu tengah menggunakan layanan kartu kredit, segera tutup kartu kredit tersebut. Jika kamu masih menggunakan kartu kredit saat skor sudah mulai tinggi, kamu harus hati-hati karena bisa saja kreditnya macet. Terlalu banyak pinjaman. Apabila kamu terlalu banyak melakukan pinjaman, hal ini dapat mempengaruhi skor kredit kamu. Maka dari itu, minimalisir lakukan pinjaman agar skor kredit kamu tetap rendah. Itu dia yang dapat kami sampaikan. Tulis komentar Anda di kolom komentar. Semoga dapat membantu. Silakan diskusikan di kolom komentar jika ada sesuatu yang ingin mau didiskusikan, dan jangan lupa dibagikan, dan jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Sampai jumpa guys.